Pembahasan soal SIMAK UI tahun 2019, kode 323, nomor 16. Kita mulai nomor 16. Di sebuah taman safari terdapat dua spesies gajah, X dan Y, yang dihasilkan pada genus Loxodonta, dan spesies ketiga, Z, dikelompokkan pada genus Elephas. Manakah pernyataan yang mendukung sistem konsep spesies dan genus tersebut? A. Spesies X dan Y tidak terkait dengan spesies Z. B. Spesies X dan Y memiliki jumlah homologi yang lebih banyak dengan satu sama lain daripada spesies Z. C. Spesies X dan Y memiliki leluhur sama yang masih ada atau belum punah. D. Spesies X dan Y adalah hasil seleksi buatan dari spesies leluhurnya. E adalah spesies X dan Y memiliki leluhur yang sama karena bentuk morfologi ketiganya hampir sama. Bagaimana jawabannya? Apa jawabannya ini? Nah, perhatikan. Ya, perhatikan untuk nomor 16. Oke, nomor 16. Ingat tingkatan takson. Apakah tingkatan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah, gitu kan? Tingkatan takson dari yang tertinggi sampai terendah mulai dari kingdom. Oke, kingdom yang paling tinggi adalah kingdom atau regnum. Di bawahnya ada phylum bagi hewan, divisio bagi tumbuhan ya. Nah, ke bawah lagi kelas, ke bawahnya lagi ordo. Nah, setelah di bawah ordo ada family, di bawah family ada marga atau genus, di bawah genus ada spesies. Ingat bahwa dari tingkatan takson ya, nah, di mana dari atas ke bawah, maka ciri-ciri kita akan melihat dari atas ke bawah, makin ke bawah dia, maka kita akan menemukan makin banyak persamaan, gitu kan? Jadi karakter-karakter, persamaan karakter makin banyak karakter atau ciri-ciri ya. Oke, berarti makin ke atas banyak perbedaan. Itu artinya. Ya kan? Nah, bisa ya? Jadi, di dalam soal tadi diketahui bahwa dalam soal yaitu spesies X dan Y, Loxodonta ya, ingat Loxodonta genusnya. Kemudian spesies Z adalah Elephas. Berarti genus X dan Y katanya ini adalah ada Loxodonta. Kita buat ini untuk X dan Y, ini Loxodonta. Sedangkan yang Z genusnya adalah Elephas. Ya kan? Nah, berarti X dan Y ini mereka satu genus, sedangkan Z-nya beda genus. Berarti lebih banyak persamaan antara X dan Y dibanding dengan Elephas. Kan begitu ya? Jadi, karakter yang dimiliki X dan Y justru lebih banyak, sehingga mereka dikelompokkan ke dalam kelompok genus yang sama, Loxodonta, dibandingkan dengan Z. Karena ada perbedaan antara Z dengan X dan Y lah, makanya Z itu keluar dari genusnya, bukan Loxodonta, tetapi genus yang berbeda, Elephas. Begitu ya. Nah, ingat bahwa ada homologi. Homologi itu berarti ada persamaan ya. Persamaan anatomi
yang dimiliki. Berarti Loxodonta X dan Y memiliki homologi. Lebih ada homologi dibandingkan dengan Elepas. Nah, oke. Bisa ya. Kemudian ingat spesies ya. Apa itu artinya spesies? Ya, spesies adalah kelompok individu yang bisa melakukan perkawinan ya. Menghasilkan keturunan yang fertil. Itulah dikatakan spesies, menghasilkan keturunan fertil. Oke. Baik, kembali ke sini, X dan Y Loxodonta, Z Elepas, maka pilihannya adalah yang paling tepat spesies X dan Y tidak terkait dengan spesies Z. Terkait ya, karena mereka ini adalah berarti walaupun genusnya beda, tetapi mereka satu famili, berarti ada keterkaitan. B, spesies X dan Y memiliki jumlah homologi yang lebih banyak dengan satu sama lain daripada spesies Z. Nah, ini benar ini ya. Spesies X dan Y memiliki leluhur yang sama. Leluhur sama yang masih ada, belum punah katanya. Belum tahu kita. Karena tidak diketahui dalam soal ini kan. Oke, berarti pilihan yang tepat adalah bola ya. Jawaban nomor 16 adalah bola. B. Nomor 16. Oke. Ya. Nah, sekarang nomor 17 ya. Nomor 17. Nomor 17. Dalam kondisi apakah kloroplas mempunyai kemiripan seperti mitokondria? Keduanya dapat memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi. Salah ya. Karena mitokondria tidak bisa memanfaatkan energi dari sinar matahari, tetapi kloroplas bisa, karena kloroplas melakukan fotosintesis mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Berarti A, salah ya. Morfologi keduanya mirip satu dengan yang lain. Morfologi apanya kah ini? Kan banyak ya. Nah, keduanya mengandung DNA dalam jumlah besar. D, keduanya ditemukan dalam sebagian sel bakteri dan tumbuhan. E, keduanya memiliki sistem membran dalam dan luar. Ya, memang kloroplas dan mitokondria memiliki kadar DNA yang lebih banyak dibandingkan dengan ya DNA inti. Jadi harusnya diperjelas ini. Keduanya mengandung DNA dalam jumlah banyak, jumlah besar, dibandingkan dengan apa? Harusnya begitu dia ya, kurang jelas. Tetapi kalau dibuat keduanya mengandung DNA dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan inti sel, DNA inti sel itu baru benar ya. Nah, jadi kita pilih E, keduanya memiliki sistem membran dalam dan luar. Oke. Bisa ya? Jadi itu lebih kita pilih. Kenapa E? Gitu ya. Nah, ingat tadi memang betul bahwa kadar DNA mitokondria lebih besar dari DNA inti. Karena DNA mitokondria ada 1000 kopi, sedangkan DNA inti hanya 2 kopi saja. Jadi harus dibandingkan dengan siapa baru kita pilih bahwa kadar DNA itu lebih tinggi ya. Dengan siapa? Kalau dengan DNA inti, betul ya. Nah, terus bagaimanakah gambar daripada mitokondria? Nah, mitokondria dengan kloroplas memiliki persamaan, sama-sama memiliki membran ganda ya. Oke, bagaimana bedanya?
kloroplas dan mitokondria. Nah, ini saya gambar. Mitokondria memiliki membran ganda. Inilah membran luarnya. Membran luar. Oke. Nah, kalau dia mitokondria, ini membran luar. Sekarang kloroplas, ini membran luar. Nah, terus kloroplas itu memiliki membran dalam. Nah, ini membran dalamnya. Jadi mereka memiliki membran ganda, sama-sama memiliki 2 membran. Oke, itu membran dalam dan luar ya untuk kloroplas. Nah, untuk mitokondria, membran dalamnya melekuk gini dia. Inilah membran dalam. Nah, kemudian ada membran dalam yang menjorong ke dalam, namanya krista. Jadi inilah mitokondria, membran dalamnya. Kalau yang menjorong ke dalam disebut dengan krista. Oke. Ini dia ya. Nah, jadi kita bandingkan antara mitokondria dengan kloroplas. Oke, kita bandingkan mitokondria, membran luarnya ini. Kloroplas, ini membran luarnya. Nah, terus mitokondria, membran dalamnya ini. Kloroplas, ini membran dalamnya. Oke, baik. Nah, untuk mitokondria, membran dalamnya yang menjorong ke dalam ini disebut dengan nama krista, tempat berlangsungnya transfer elektron ya di dalam krista. Lalu di dalamnya lagi ada namanya matriks. Nah, ini matriks, tempat dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs di dalam matriksnya itu. Nah, matriks daripada mitokondria inilah yang berisi DNA sirkular ya, double helix dan melingkar. Karena dulunya mitokondria ini adalah prokaryotik. Ingat, prokaryotik itu contohnya bakteri ya. Bakteri punya plasmid yaitu DNA non kromosom berbentuk melingkar. Demikian juga dengan mitokondria, dia punya DNA bentuk melingkar di sini. Karena dulunya dia menurut Lynn Margulis dia berasal dari prokaryotik. Demikian juga dengan kloroplas ya. Nah, kemudian kloroplas memiliki membran yang membentuk kantong-kantong. Namanya kalau satu kantong itu disebut dengan tilakoid ya. Terus kalau menumpuk dia, ini namanya adalah grana. Kalau sudah lebih dari satu kantong, ini disebut dengan grana. Nah, disinilah tempat berlangsungnya reaksi fotosintesis, yaitu reaksi terang. Di mana? Di dalam membran tilakoid ini. Oke. Ya. Ini ya. Oke. Nah, antara grana dengan grana dihubungkan dengan lamela. Oke, jadi keterangan gambarnya bahwa ini tadi disebut dengan tilakoid kalau satu kantong, kalau banyak disebut dengan grana ya, kalau banyak. Tempat berlangsungnya reaksi terang. Lalu bagian ini disebut dengan stroma ya, tempat berlangsungnya reaksi gelap atau siklus Calvin.
di stroma ini. Jadi kita bisa melihat bahwa di stroma inilah ada DNA dari kloroplast juga yang berbentuk sirkular juga, sama seperti mitokondria bentuknya ya. Karena dulunya kloroplast dan mitokondria ini adalah prokaryotik, kata Limar-Gulis ya. Baik. Jadi persamaannya adalah sama-sama memiliki membran luar dan membran dalam ya. Itu dia. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18. Ya. Nah, perhatikan di sini ya. Spora aseksual pada Rhizopus oryzae yang terbentuk melalui penebalan dinding hifa adalah, nah, Rhizopus oryzae ini masuk ke dalam jamur divisi manakah dia ini? Nah, ada 4 divisi dari jamur, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Maka Rhizopus ini termasuk ke dalam Zygomicota. Kalau begitu, spora aseksualnya yang mana? A. Sporangiosspora, B. Conidiospora, C. Chlamydospora, D. Arthrospora, E. Zygospora. Yang mana dia ya? Nah, untuk menjawab ini, maka kita ingat ya untuk kelompok divisi dari jamur ya. Ini pembahasannya. Tadi ini adalah kingdom fungi memiliki 4 divisi ya. Iya. 4 divisi itu apa saja? Oke, saya mulai. Yang pertama adalah kelompok daripada Zygomicota, ya kan? Zygomicota memiliki karakter bahwa dia punya hifa. Hifa itu adalah struktur jamur seperti benang. Jadi kalau kita lihat tempe itu ada yang seperti kapas di sana ya, yang membungkus kacang kedelainya itu adalah kumpulan daripada hifa. Kita lihat di bawah mikroskop ada bentuk hifanya seperti ini. Ini hifa misalnya. Nah, oke. Hifa ini di dalamnya ada namanya inti sel yang tidak dibatasi dengan sekat. Tidak ada sekatnya. Lalu hifa yang berdiri tegak ini, nah, dia ada hifa yang berdiri tegak. Kemudian di ujungnya ada berbentuk bulat. Oke, ujungnya berbentuk bulat. Nah, inilah namanya kotak penghasil spora ya. Apa namanya? Kotak penghasil spora ini masih ingat disebut dengan sporangium, tangkainya sporangiofor, gitu ya. Nah, jadi tangkai sporangiofor yang menopang kotak penghasil spora, sporangium ya. Di dalam sporangium inilah ada spora, sporangiospora. Di mana sporangiospora itu nanti tumbuh menjadi hifa. Oke, dia akan tumbuh kembali nanti menjadi hifa. Inilah hifanya, hifa yang disebut dengan hifa tidak ada sekatnya. Gitu ya. Oke, jadi untuk Zygomicota, hifanya tidak ada sekat atau septa. Nah, berikutnya reproduksi secara aseksual, dia membentuk namanya spora aseksual yang kita kenal dengan nama sporangiospora yang letaknya di dalam sporangium ini. Jika itu nantinya lepas, tumbuhlah menjadi hifa kembali. Nah, secara seksual dia membentuk namanya zygospora. Dia membentuk zygospora ya secara seksual. Jadi ini hifa, ini zygosporanya. Begini dia bentuknya. Nah, ini zygospora ya. Masih ingat kan?
Nah, terus apa-apa saja kah contoh dari zigomikota ini? Contohnya adalah yaitu tadi Rhizopus. Rhizopus oryzae. Ya kan? Mucormucedum. Nah, ini dia ya. Baik. Itu bentuk kelompok zigomikota. Nah, kemudian yang kedua, untuk kelompok ascomycota. Jadi ada zigomikota, ada ascomycota. Oke, kelompok ascomycota di mana dia sudah memiliki hifa yang punya sekat. Jadi dia bersekat atau septa, ya. Nah, terus secara aseksual dia membentuk namanya konidia. Ada yang membentuk tunas, contohnya Saccharomyces ya, itu tunas. Nah, secara seksual membentuk spora seksual yang kita kenal dengan nama. Nah, kalau ini tadi zigomikota, spora seksualnya zigospora, kalau ini ascospora. Ya, ascospora. Nah, di mana ini adalah di dalam ascus, ini ascus. Oke, ascus ini berisi ascospora. Ada 8 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, oke, itulah ascospora. Ascospora berada di dalam ascus. Ini ascus. Nah, apakah kelompok dari jamur ini? Nah, kelompok-kelompok jamur ini adalah contohnya adalah Aspergillus yang berawal dengan kata Aspergillus. Nah, yang berawal dengan kata Penicillium. Kemudian ada Saccharomyces. Ya, Neurospora crassa. Itu dia kan? Baik, itu untuk Ascomycota. Nah, kemudian yang ketiga untuk Basidiomycota. Apa ciri-cirinya? Ya, dia juga memiliki hifa yang bersekat. Ada sekatnya ya. Terus yang berikutnya bahwa dia memiliki spora aseksual juga dengan konidia atau konidiospora ya. Sama itu. Nah, kemudian secara seksual terbentuk spora seksual yang kita kenal dengan nama Basidiospora. Basidiospora ya. Oke, bagaimana bentuk basidiosporanya? Nah, ini basidiospora. Misalnya ini adalah hifa. Ini hifanya. Oke. Di ujung hifa ini ada basidium. Katakanlah ini basidiumnya, oke? Nah, terus di basidium ini membentuk basidiospora. Ada sebanyak 4 basidiospora. Oke. Nah, inilah basidiosporanya ya. Apakah contoh-contoh dari para basidiomycota ini? Contoh-contohnya adalah jamur yang bisa kita makan. Jamur merang, Volvariella volvaceae. Ya. Jamur tiram, Pleurotus. Jamur kuping, Auricularia. Oke. Nah, ini adalah jamur-jamur yang bisa dikonsumsi ya. Nah, ada juga jamur yang tidak bisa dikonsumsi, yaitu Pucina graminis ya, Ustilagomaidis. Nah, lalu yang keempat adalah kelompok Deuteromycota.
Nah, deuteromycota juga memiliki hifa bersekat ya, ada hifanya bersekat. Lalu spora aseksual juga dengan conidiospora. Jadi dia spora aseksualnya juga dengan conidiospora atau conidia ya, ini sama. Oke, lanjut. Nah, dia tidak memiliki spora seksual. Karena itulah dia disebut jamur tidak sempurna atau jamur imperfecti. Jamur imperfecti. Nah, jamur-jamur kelompok Deuteromycota ini biasanya adalah jamur yang bersifat patogen menyebabkan penyakit kulit seperti epidermophyton ya. Epidermophyton penyebab penyakit kaki atlet. Oke. Kemudian ada mikrosporon. Penyakit kurap. Trichopiton. Panu. Nah, jadi ini adalah kelompok-kelompok jamur yang menyebabkan penyakit kulit biasanya. Oke, ini ya. Baik. Jamur ini ada yang bersimbiosis juga ya dengan alga hijau dan alga biru membentuk namanya lichens ya. Jamur yang bersimbiosis itu adalah jamur kelompok apa? Kelompok Zygomicota, Ascomycota, dan Basidiomycota ya. Si jamurnya menyerap air dan mineral, si alganya menyediakan hasil fotosintesis. Kemudian jamur yang bersimbiosis dengan akar pohon membentuk namanya apa? Mycorrhiza ya. Si akar pohon menyediakan hasil fotosintesis, si jamurnya nanti akan membantu proses penyerapan air dan mineral. Lalu adanya jamur di dalam akar itu, di akar pohon-pohon besar seperti pinus itu membuat dia akar pohon terlindungi dari patogen. Kemudian mikorizanya nanti menyediakan hormon pertumbuhan ya, gibrelin, sehingga kita lihat pinus itu lebih dari 5 meter panjangnya karena ada hormon gibrelin. Begitu dia. Nah, jadi nomor 18 tadi jawabannya kembali ke sini dulu, kita ke soal. Spora aseksual pada Rhizospora yang terbentuk melalui penebalan dinding hifa adalah A. Sporangiospora. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nomor 19 ya. Dalam rekayasa teknologi plasmid, suatu gen target dapat disisipkan ke dalam plasmid bakteri karena adanya peran penting dari enzim A. Retriksi endonuklease, B. RNA polimerase, C. topoisomerase, D. primase, E. isomerase ya. Apa jawabannya ini? Apa? Nah, iya bagus. A. Retriksi endonuklease adalah enzim yang memotongnya. RNA polimerase adalah enzim yang digunakan untuk menambahkan atau mengkopikan DNA template ya, mengkopikan DNA template, terbentuklah mRNA gitu kan, atau kodon. Topoisomerase memilin DNA atau memuntir DNA. Primase adalah enzim yang membentuk DNA primer. Nah, isomerase ini adalah contohnya glukosa ya, fosfoglukosa menjadi fosfofruktosa, berarti itu isomer dengan memanfaatkan enzim isomerase. Nah, jadi jawabannya tadi nomor 19 adalah A. Retriksi endonuklease ya. Ingat bahwa dalam teknik plasmid, ini kita buat dulu penyelesaiannya ya. Nomor 19, jawabannya adalah A. Penyelesaiannya adalah bahwa dalam rekayasa genetika berarti mengubah gennya, salah satunya adalah teknik plasmid. Dalam teknik plasmid ini maka kita butuhkan yang pertama adalah kita cari sumber gen, berarti kita isolasi gennya. Contohnya adalah gen penghasil insulin misalnya yang kita ambil dari kromosom pankreas. Yang kedua, kita siapkan enzimnya ya. Enzim yang kita siapkan itu ada namanya retriksi endonuklease, merupakan enzim
Endonuklease merupakan enzim yang berfungsi untuk memotong DNA. Lalu ada enzim yang berikut, ligase ya. Enzim ligase adalah enzim yang digunakan untuk menyambung DNA-nya. Oke. Nah, setelah itu kita akan siapkan vektor. Vektor yaitu pemindah gennya. Dalam hal ini kita gunakan vektornya adalah plasmid ya. Plasmid merupakan DNA non-kromosom berbentuk sirkular, melingkar. Oke, itulah yang bisa kita gunakan untuk memindahkan gen insulin ke dalam sel target ya. Contoh sel target kita adalah bakteri Escherichia coli. Dengan alasan Escherichia coli mudah diperoleh dan mudah ditumbuhkan ya. Oke, begitu dia ya. Lalu kita lanjut ke soal nomor 20. Coba kita lihat dulu soalnya. Iya, nomor 20 ya. Bagian yang tidak ditemukan pada koklea manusia adalah apa yang tidak ditemukan? A. Corti organ, B. Hair cell, C. Reissner membran, D. Semicircularis canal, E. Vestibular canal ya. Berarti ini adalah alat indera telinga nomor 20. Nomor 20 adalah alat indera telinga dengan bagian-bagiannya adalah sebagai berikut ya. Nomor 20. Iya. Telinga sebagai alat indera yang disebut sebagai audio reseptor. Audio reseptor. Penerima suara ya. Dengan bagian-bagian telinga adalah bagian telinga. Oke, masih ingat bagian-bagiannya? Ya. Bagian telinga itu mulai dari yang pertama, nah daun telinga ya. Daun telinga itu nantinya berfungsi untuk apa? Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Nah, jadi kalau kamu perhatikan telinga dari kucing atau anjing, dia bisa menggerakkan telinganya kan? Yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Nah, suara itu nanti diteruskan ke saluran telinga. Nah, di dalam saluran telinga ini ada nantinya ya lapisan lilin yang berguna atau serumen yang berguna untuk menghambat seperti serangga tidak bisa masuk sampai ke dalam ya. Kemudian ada gendang telinga atau kita kenal dengan nama membran timpani. Oke. Membran timpani itu fungsinya adalah mengubah gelombang suara menjadi getaran. Nah, selanjutnya getaran itu akan diteruskan oleh tulang telinga ya. Jadi ada tulang telinga, ada 3 macam tulang telinga. Oke, masih ingat tulang telinganya itu apa saja? Yang berfungsi untuk meneruskan getaran. Ingat aja las. Apa itu? Tulang martil. La-nya landasan. S-nya sangurdi ya. Jadi ini fungsinya meneruskan getaran. Oke. Nah, baik. Yang kelima ya. Sampailah dia ke saluran semisirkularis. Sampai dia di saluran semisirkularis. Oke. Saluran semisirkularis ini berfungsi untuk apa? Keseimbangan. Oke. Kemudian ada namanya juga saluran eustasius ya.
Saluran Eustachius itu menghubungkan telinga dengan rongga mulut atau faring, ya. Oke, jadi fungsinya adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara atau mengatur tekanan udara. Jadi bisa misalnya naik pesawat tiba-tiba telinganya seperti tersumbat, ya. Maka dengan menggoyang atau menggerakkan rahang kita, maka nanti udara dari mulut akan masuk ke dalam telinga sehingga tekanan udara di luar dengan di telinga akan sama, ya. Nah, lanjut dari saluran semisirkularis ke mana? Ke koklea. Nah, rumah siput lah ini, ya. Baik, apakah bagian-bagian dari koklea itu, ya? Ada namanya organokorti. Nah, organokorti isinya apa? Kita lihat dulu gambar berikut ini, ya. Bapak mau tampilan dulu gambarnya. Inilah telinga. Jadi ini daun telinga tadi menangkap gelombang suara. Kemudian suara itu nantinya akan diteruskan ke saluran telinga, lalu ini ke membran timpani, mengubah gelombang suara menjadi getaran, getaran diteruskan ke tulang telinga, lalu ke saluran semisirkularis. Nah, ini langsung ke koklea. Inilah kokleanya. Jadi dari gendang telinga tadi ke tulang, kemudian ini koklea. Nah, di koklea ini ada 3 skala, ya. Yang paling atas skala vestibula, yang di tengah skala media atau skala koklea, yang bawah skala timpani. Nah, karena itu getaran akan menggetarkan limfa yang ada di skala vestibula ini dari atas balik lagi ke bawah. Nah, akhirnya sampailah inilah namanya koklea kalau dipotongnya. Ini bagian skala vestibula, ini skala kolea atau skala media, lalu ini skala timpani. Nah, jadi limfa dari skala vestibula ini bergerak sampai ke skala timpani, mengakibatkan membran basilernya ikut juga bergerak atau bergetar, mengakibatkan sel-sel rambut di organokorti ini juga ikut bergetar. Nah, ini sel rambutnya, maka akan ditangkap oleh saraf auditori. Oke, jadi organokorti apa bagian-bagiannya? Bagian organokorti terdiri dari sel rambut, membran tektorial, dan saraf, ya. Itulah isi dari organokorti. Nah, koklea apa bagian-bagiannya? Organokorti, skala vestibula, skala koklea atau skala media, skala timpani. Antara skala vestibula dengan skala koklea ada membran Reissner atau kita kenal dengan nama membran vestibularis. Jadi membran Reissner itu sama dengan membran vestibularis, ya. Terus antara skala media dengan skala timpani ada namanya membran tektorial. Nah, di dalam skala timpani lagi di sini ada membran basiler. Jadi itu, ya, jawabannya tadi adalah bahwa nomor 20 kembali ke dalam soal kita, bagian yang tidak ditemukan pada koklea manusia adalah korti organ ada, ya. Hair cell atau rambut sel rambut ada. Reissner membran ada atau membran vestibularis. Semisirkularis kanal tidak, ya, itu di luar koklea. Vestibularis kanal ada. Jadi jawabannya yang tidak ditemukan pada koklea adalah semisirkularis kanal. Jawabannya nomor 20, Dodol. Oke, jadi saya ulangi dulu. Ini tadi kita tulis dulu bagian-bagian organokorti tadi, ya. Di sini tadi ada sel rambut, ada sel saraf, ya kan? Ada membran tektorial. Oke. Nah, kemudian tadi ada skala media dan skala vestibularis, ya. Yang paling atas namanya skala vestibularis. Atau vestibula. Yang di tengah skala media. Yang paling bawah skala timpani, ya. Nah, tadi ada membran. Membran itu ada namanya membran vestibularis.
atau membran Reisner. Oke, kemudian ada membran tektorial ya, basilaris. Nah, ada membran basilaris lagi. Oke, baik. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat kembali ke soal nomor 21 ya. Senyawa polutan yang mempengaruhi kehidupan biota dalam suatu lingkungan disebut. Nah, ini senyawa polutan itu artinya adalah bahan yang mencemari. Ya. Pencemaran itu ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, begitu ya, pencemaran suara. Jadi, senyawa polutan yang mempengaruhi kehidupan biota, biota itu adalah makhluk hidup ya, berarti bahan asing dari biota itulah polutan. Yang disebut dengan xenobiotik ya. Jadi ada hidrokarbon sebagai bahan pencemar, itulah namanya xenobiotik sebagai bagian dari polutan. Kalau probiotik itu adalah mikroorganisme yang bagus atau baik di dalam saluran pencernaan, itulah probiotik. Jadi mikroorganisme yang berada di dalam saluran pencernaan, itulah probiotik. Jadi kalau dikatakan minuman probiotik berarti minuman yang mengandung mikroorganisme yang membantu saluran pencernaan seperti apa? Yakult ya. Yakult. Jadi nomor 21 jawabannya adalah xenobiotik. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 22 ya. Nomor 22, enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi ya. A. Helikase, B. DNA ligase, C. DNA polimerase, D. Transkriptase, E. Tak polimerase. Jawabannya apa? Jika replikasi itu artinya menggandakan DNA. Proses menggandakan DNA ada namanya semi-konservatif, konservatif, dan dispersif ya. Oke. Baik. Untuk penggandaan DNA itu butuh enzim. Helikase membuka untayan, DNA ligase menggabungkan untayan, DNA polimerase ada DNA polimerase 3 untuk menambahkan basa nitrogen terhadap 3 aksennya. DNA polimerase 1 membuang DNA primer. Sedangkan transkriptase tidak digunakan dalam replikasi DNA, transkriptase itu digunakan untuk transkripsi lainnya, mengubah DNA menjadi RNA. Tak polimerase itu kelompoknya adalah DNA polimerase ya. Berarti yang tidak terlibat dalam proses replikasi DNA adalah transkriptase. Oke. Nah, perhatikan slide berikut ini. Nah, inilah DNA-nya. Kromosom, kemudian ada nukleosom, lalu ada DNA ya. Nah, DNA itu pertama sekali dibuka untayannya oleh enzim helikase. Sudah? Nah, berikutnya. Kalau ini 5 aksen, di bawah 3 aksen ya. Ini nggak bisa difulkan ini screen-nya. Oh ya, udah. Ini adalah 5 aksennya, berarti di ujung 3 aksen di sini. Di sini 3 aksen, ujungnya ini adalah 5 aksen. Nah, ketika untayannya dibuka oleh enzim helikase, maka masuklah DNA polimerase 3 di ujung 3 aksennya. Jadi DNA polimerase 3 menempel pada 3 aksennya dengan menambahkan basa nitrogen satu persatu ke ujung 3 aksennya. Jadi ditambahkan satu-satu sampai dia bergerak lurus ke sini. Maka ini disebut dengan terbentuklah untayan maju atau leading strand. Sampailah dia DNA polimerase ke sini. Oke, jadi dia DNA polimerase melekat pada ujung 3 aksen. Karena itu, kalau di bawah ini 5 aksen. Berarti dia harus menempel pada 3 aksennya di sini kan? Oleh karena itu, dia tidak bisa seperti leading strand yang di atas. Maka diawali dengan melekatnya DNA, melekatnya primase. Primase itu membentuk DNA primer. Nah, terbentuklah DNA primer. Ini DNA primernya. Kemudian melekatlah DNA polimerase 3. Jadi tidak bisa langsung DNA polimerase 3 melekat.
Dia diawali dengan masuknya primase membentuk DNA primer. Yang merah ini ya, DNA primer, kemudian menempellah DNA polimerase 3 membentuk untaian dengan menambahkan basa-basa nitrogen ketiga aksennya. Nah, oke. Demikian seterusnya, maka terbentuklah nantinya fragmen terputus-putus atau disebut fragmen Okazaki. Seperti ini fragmen Okazaki atau disebut lagging strand. Nah, setelah itu maka DNA polimerase 1 datang membuang DNA primer. Sudah dibuang, tentunya ini jadi kosong kan? Maka antara untaian DNA itu digabungkan oleh DNA ligase. Oke, jadi enzim ini yang berperan dalam replikasi DNA mulai dari helikase, DNA polimerase 3, primase, DNA polimerase 1, DNA ligase, dan nah kalau ini nanti DNA jadi DNA, dipuntirlah dia oleh topoisomerase ya, dipilih. Maka jawabannya tadi nomor 22, enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi adalah transkriptase. Ya, begitu. Nomor 22 jawabannya dodol ya. Oke. Kalau nomor 21 tadi, kalau nomor 21 jawabannya tadi bola ya. Ini tadi jawabannya xenobiotik. Kalau probiotik tadi ini adalah mikroorganisme yang berguna pada saluran pencernaan. Nomor 22 dodol ya. Enzim yang tidak diperlukan dalam replikasi ya. Jadi ada, ini saya tulis dulu. Untuk replikasi DNA, menggandakan DNA-nya ya. Oke. Dibutuhkan enzim. Yang pertama tadi ada enzim helikase. Membuka untaian. Yang kedua, DNA polimerase. Menambahkan basa nitrogen pada 3 aksen. Yang ketiga, DNA polimerase 1 membuang untai DNA primer ya. Yang keempat, ligase menyambungkan DNA ya. Yang kelima, topoisomerase memuntir. Oke, yang keenam, primase membentuk DNA primer. Oke.